Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Fahmi Idris. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum dasar akuntansi. Langsung ke materi jurnal umum dasar akuntansi. Jurnal berfungsi untuk analisis, menentukan perkiraan yang didebet dan perkiraan yang dikredit secara jumlahnya masing-masing. Fungsi pencatatan transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Fungsi historis, pencatatan aktivitas perusahaan secara kronologis. Jurnal, pencatatan sistem dan kronologis dari transaksi keuangan, menyebutkan rekening yang akan didebit atau dikredit, disertai sejumlah masing-masing dan referensinya. Bentuk jurnal ada beberapa kolom. Yang paling sederhana adalah tanggal, rekening keterangan, ref, debit, kredit. Berikut adalah contoh dari bentuk jurnal. Bentuk jurnal umum dari toko Bangun Jaya Abadi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Contoh 1. Pada tanggal 1 Januari 2002, Tuan Raka menyetorkan uang ke PT Aji Mumpung sebesar 500 juta rupiah sebagai setoran modal. Kas bertambah 500 juta di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit. Transaksi kedua, pada tanggal 5 Januari 2020, perusahaan membeli sebuah mobil seharga 150 juta secara tunai. Kendaraan. Jadi perusahaan kan membeli mobil, jadi secara otomatis mobil bertambah dan kas pasti berkurang karena secara tunai, bukan hutang ya. Jadi kendaraan bertambah di sisi debit, kas berkurang di sisi kredit. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana cara memasukkannya ke dalam kolom-kolomnya masing-masing. Transaksi ketiga, membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Nah, jika secara kredit, mesin fotokopi merupakan peralatan yang ada masa penyusutannya. Jadi peralatan masuk bertambah di debit, hutang dagang bertambah di kredit. Kenapa tidak kas? Karena perusahaan membeli mesin fotokopi secara kredit, jadi termasuk hutang dagang bertambah di kredit. Transaksi nomor 4, dibayar beban telepon 1 juta. Beban bertambah di debit, jadi beban telepon bertambah di sisi debit 1 juta, kas berkurang di sisi kredit 1 juta. Transaksi nomor 5 ya, diterima pendapatan jasa fotokopi sebesar 8 juta. Jadi perusahaan mendapatkan pendapatan dari jasa yang telah dilakukan. Sejumlah kas bertambah di sisi debit 8 juta, pendapatan bertambah di sisi kredit 8 juta. Transaksi nomor 6, dibayar asuransi 750.000. Nah, sebuah perusahaan mengasuransikan perusahaannya
Jadi asuransi termasuk beban bertambah di debit. Jadi beban asuransi bertambah di debit 750.000, kas berkurang di sisi kredit 750.000. Perusahaan telah menyelesaikan jasa fotokopi sebesar 5 juta, tetapi uang belum diterima. Jadi pelanggan menghutang kepada kita. Jadi kita pencatatannya itu dicatat sebagai piutang. Kita mempunyai piutang. Piutang itu adalah pendapatan yang belum kita terima, tapi jasa sudah kita berikan, tapi pihak customer belum memberikan kita imbalan atau bayaran gitu ya. Jadi piutang bertambah di debit 5 juta, pendapatan tetap bertambah di kredit 5 juta. Tuan Rangga menyetorkan uang ke perusahaan sebesar 50 juta. Sama ya seperti tadi, kas bertambah di debit 50 juta, modal bertambah 50 juta di kredit. Pada tanggal 7 perlengkapan bertambah. Jadi jika ada pembelian perlengkapan bertambah di debit 2 juta, kas berkurang di kredit 2 juta karena pembelian perlengkapan secara tunai. Jika ada pembelian kendaraan bertambah 90 juta, kas berkurang karena ini kasusnya gini, perusahaan membeli kendaraan senilai 90 juta, dibayar tunai 10 juta, dan sisanya 80 juta dibayar secara kredit. Jadi masuknya kendaraan bertambah di sisi debit 90 juta, kasnya berkurang 10 juta karena kita hanya memberikan 10 juta, dan hutang bertambah 80 juta. Tanggal 17 pembelian peralatan bertambah di sisi debit 30 juta, kas berkurang di sisi kredit 30 juta. Biaya telepon sama seperti beban ya, beban asuransi, beban lainnya, beban listrik, beban lainnya gitulah. Jadi beban bertambah di debit 500.000 dan kas berkurang di sisi kredit 500.000. Jika ada transaksi pembayaran hutang, jadi perusahaan membayarkan hutangnya senilai 3 juta, hutang berkurang di sisi kredit 3 juta, kas berkurang di sisi kredit 3 juta. Tanggal 26 perusahaan mendapatkan pendapatan senilai 10 juta, jadi kas bertambah 10 juta, pendapatan bertambah di sisi kredit 10 juta. Kali ini ada transaksi piutang bertambah 25 juta, peralatan berkurang 25 juta. Ini maksudnya gimana ya? Oh, ini ada penjualan peralatan, yaitu piutang bertambah di sisi debit dan peralatan berkurang di sisi kredit. Penjualan peralatannya. Beban tanggal 27 beban gaji bertambah 2 juta di sisi debit dan kas berkurang di sisi kredit karena kita membayarkan beban gaji kita.
jurnalnya sebagai berikut, ini bisa kalian lihat. Nah itu tanggal 1, tanggal 7, tanggal 15. Ini jurnal tanggal 17, tanggal 22, tanggal 25, tanggal 26. Nah itu jurnal tanggal 27, tanggal 29. Jadi kesimpulannya gini, antara sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang gitu. Jadi tidak ada terus beban gaji bertambah 2 juta, kasnya berkurang 2.500.000, ya jangan gitu. Pokoknya akuntansi itu adalah harta sama dengan utang plus modal gitu. Nah, latihan Excel ya sudah saya latihan. Thank you. Sekian dari saya dari Fahmi Idris dari kelas Sistem Informasi B. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.